Dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah. Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur.
Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kilogram di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya. Beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mengapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mengapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya. Beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya. Beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya. Beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya. Beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat sebagai tersangka. Terkait perkara suap vonis, Kejagung menyita uang senilai 20 miliar rupiah.
Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah vonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima suap dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka suap. Tim gabungan dari Kejaksaan akhirnya melakukan eksekusi terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Proses penangkapan ini dilakukan di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 Oktober siang. Hal tersebut bermula ketika tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya tiba di rumah Ronald Tanur pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, tim jaksa menyampaikan maksud dan tujuannya pada penghuni rumah. Selang 15 menit, mereka berhasil menangkap Ronald Tanur yang kala itu hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Saat ditangkap, Ronald hanya mengenakan kaos warna abu-abu, bersandal jepit, dan mengenakan masker. Ronald juga tampak membawa tas jinjing warna putih berisikan sejumlah barang. Tidak ada perlawanan saat proses penangkapan, hanya saja Ronald dilaporkan sempat menunda-nunda eksekusi. Senyum Ronald pun kini tak lagi nampak di wajahnya, beda halnya saat dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli lalu. Harapan Ronald untuk bebas karena selesai Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 3 hakim yang membebaskannya. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Belakangan terungkap pula kasus ini melibatkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zaraf Rikar. Kejagung juga membongkar temuan uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kg di dalam rumahnya. Vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung membuat jaksa tidak puas. Sebagaimana diketahui, jaksa menuntut Ronald Tanur dalam persidangan dengan hukuman 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, dalam keterangan pers pada Minggu 27 Oktober mengatakan pihaknya kecewa dengan vonis tersebut. Rencananya, jika ada temuan baru, Kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali. Adapun Ronald Tanur dititipkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya Medaeng selama 20 hari ke depan. Ronald ditahan terpisah dari 3 hakim yang mengadilinya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Mereka diketahui ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Dalam perkara dugaan suap, status hukum Ronald Tanur belum ditentukan. Adapun dalam perkara tersebut,